pertanyaannya. Tentunya eh, fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN, Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini eh, tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K tenaga honorer terdaftar di BKN kemudian mengikuti tes CPNS nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi tunggu karena kan nggak ini sistem ini kan belum selesai nih Pak lagi di perhitungan sedang konsolidasi data gitu jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN insya Allah nanti kita bisa diproses. Nah sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana disampaikan Pak Mendagri dioptimalkan untuk segera daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak. Mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai-selesai Pak. Sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan. Tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah jadi nanti yang di nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN Badan Negara tahun 2022 dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi hanya mereka 178.950 ya, untuk diberi kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003-2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.50. Ya resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang. Nah, kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan prosentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30%. Lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu. Nah, kami berikhtiar agar persoalan ini bisa selesai, prosentasenya akan kita naikkan agar honorer pada satu pihak akan selesai, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Di sisi yang lain kita tentu tetap memperhatikan teman-teman kita fresh graduate untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Nah, seperti itu kawan-kawan ya.